Minggu Paris. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mengawali majelis ini kita tidak henti-hentinya senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir menghadiri majelis ilmu kajian ukhuwah Ramadan menjelang adzan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Itu artinya kita akan masuk di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Begitu cepat, tak terasa kita sudah masuk di mau masuk di 10 hari yang kedua. Maka di 10 hari yang kedua ini, nasihat yang bisa kita sampaikan adalah bagaimana kita tetap bersemangat seperti di hari-hari yang pertama. Bagaimana kita melihat antusiasme masyarakat di hari pertama di bulan Ramadan, di 10 hari yang kedua ini tentu bagaimana kita juga bisa kuat atau mengistiqomahi atau bertahan sebagaimana di hari-hari yang pertama di bulan Ramadan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga solawat juga bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa ittiba atau mengikuti
ajaran-ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Dan yang perlu diingat kembali bahwa berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, akan tetapi puasa di bulan Ramadan ini memiliki tujuan yang besar, memiliki tujuan yang lebih besar, yakni bagaimana membentuk individu-individu muslim untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering dibaca, bahwa puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar atau supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan memiliki banyak hikmah yang selayaknya memberi dampak spiritual maupun sosial. Jadi ternyata ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan ini mempunyai dampak kepada spiritual kita dan juga ibadah sosial kita. Jadi berdampak secara spiritual. Yang awalnya mungkin ada yang jarang tadarus atau mengkaji Al-Quran, di bulan Ramadan alhamdulillah rutin atau lebih rajin membaca Al-Quranul Karim. Yang awalnya jarang sholat berjamaah di masjid, kemudian di bulan Ramadan bisa atau merutinkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini berdampak secara spiritual. Dan juga ternyata puasa Ramadan itu juga berdampak secara sosial. Yang awalnya mungkin ada sebagian masyarakat itu sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan atau untuk disedekahkan. Kan tapi di bulan Ramadan antusiasme masyarakat kaum muslimin itu begitu besar untuk memberikan atau mendonasikan, menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas terkait dengan hikmah. Jadi setiap ibadah ritual atau ibadah sosial, ibadah muamalah kita itu pasti ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, kita berpuasa, kemudian menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lain, itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan hikmah puasa. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Swabuni, beliau menyebutkan ada 4 hikmah disyariatkan puasa. Yang pertama, bahwa puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan untuk melatih manusia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi hikmah yang pertama, kata Syekh Muhammad Ali As-Swabuni,
bahwa disyariatkan puasa itu adalah untuk melatih agar kita tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang itu sudah melaksanakan perintah yang besar, lebih besar, maka perintah yang lebih ringan itu pasti akan dijalankan. Dan kita mengetahui kalau tidak karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terasa berat menjalankan puasa. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum, kemudian kita juga menjauhi larangan atau hal-hal yang membatalkan puasa, dan ini sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang yang mempunyai keimanan yang sangat lemah. Ini sangat berat. Tapi bagi seorang yang mempunyai keimanan yang kokoh atau mempunyai keimanan yang kuat, maka menjalankan puasa itu adalah sesuatu yang sangat mudah, yang sangat ringan. Maka disyariatkannya puasa ini, hikmah yang pertama adalah melatih tundukan atau kepatuhan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa puasa disyariatkan untuk melatih jiwa dan membuatnya terbiasa dalam menanggung beban kepayahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan disyariatkan puasa niki bisa melatih diri kita untuk menanggung beban kepayahan. Maka salah satu yang bisa dilakukan ya orang-orang yang mempunyai cita-cita ya, seperti mempunyai cita-cita agar anaknya bisa menjadi anak yang sukses, bisa menjadi anak yang menghafal Quran, penghafal Al-Quran atau hafidul Quran, bisa anaknya itu berprestasi di akademik dan lain sebagainya. Salah satu riyadhah atau yang biasanya yang ditirakati orang-orang yang soleh itu adalah membiasakan untuk melakukan puasa. Jadi puasa, tapi puasa yang disyariatkan di dalam agama Islam. Dan tidak boleh melakukan puasa seperti puasa wisol ya. Puasa wisol itu adalah puasa secara terus menerus ya, tidak berbuka. Jadi itu bukan dari syariat Islam. Atau mungkin ada puasa putih ya, hanya makan makanan yang putih, makan nasi saja. Jadi ini bukan berasal dari syariat Islam. Kan tapi puasa yang dicontohkan adalah puasa yang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana puasa di bulan Ramadan sudah tentu, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, itu adalah puasa-puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan seperti itu, maka sebagaimana hikmah yang kedua tadi, bahwa puasa itu untuk melatih jiwa dan bisa membuat terbiasa dalam menanggung beban kepayahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat
kehidupan para ulama-ulama terdahulu atau para salafun saleh, orang-orang soleh, itu maka bisa dipastikan kebiasaan para ulama-ulama, kemudian para salafun saleh, orang-orang terdahulu yang soleh itu salah satu yang dilakukan itu adalah mendawamkan atau mengistiqomahi puasa. Ya salah satu ya. Jadi setiap muslim itu mempunyai biasanya kelebihan dalam amal-amal tertentu. Ada yang mungkin puasanya itu maksudnya terus istiqomah. Ada mungkin yang kita jumpai, ada saudara kita yang mungkin dari amalan yang lain, berarti baca Quran. Ada yang di amal yang lain seperti sedekah atau infak. Jadi antara masing-masing kaum muslimin satu dengan yang lain itu mempunyai kelebihan amal di masing-masing individu tersebut. Jadi itu adalah hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa itu melatih manusia untuk lebih peka terhadap lingkungan, peka dan welas asih terhadap sesama manusia, dengan melembutkan hati serta jiwa yang melakukannya. Jadi dengan adanya syariat puasa niki melatih diri kita untuk lebih peka terhadap lingkungan. Bagaimana seorang yang berpuasa itu merasakan lapar, dan ini juga tentu bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, yang mungkin orang yang sehari-harinya mungkin sangat sulit untuk makan, ya, atau sampai ada yang mungkin kelaparan, ya. Oh, ternyata merasakan kelaparan itu sangat berat, ya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu mempunyai dampak kepada lingkungan untuk lebih welas, untuk lebih peduli kepada saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Maka benar bahwa ternyata ibadah puasa ini adalah berdampak kepada spiritual kita dan juga sosial, jiwa sosial kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika orang atau seorang muslim itu berpuasa dengan iman dan wahtisaban, selain dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya itu mereka itu lebih peka atau lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau ada orang yang berpuasa yang awalnya itu mungkin lebih dermawan, tapi setelah puasa malah tidak dermawan atau pelit alias bakhil, maka ini bisa dipertanyakan bagaimana kualitas puasa selama di bulan Ramadan. Di kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah yang ketiga, bahwa puasa itu melatih diri kita untuk lebih peka terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, bahwa puasa itu membersihkan jiwa manusia dengan menanamkan pada diri manusia rasa takut dan bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah, sehingga enggan mendekati hal-hal yang diharamkan Allah.
Jadi hikmah puasa yang keempat, kata Syekh Ali As-Sabuni tadi, bahwa yang keempat itu adalah orang yang sudah menjalankan puasa bisa membersihkan jiwanya dengan menanamkan pada dirinya rasa takut bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau istilah bahasa yang lain adalah muraqabah. Muraqabah itu seakan-akan kehidupan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah diawasi oleh Allah, maka seseorang tersebut enggan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa takut jika apa? Melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dari hikmah ini bisa mengantarkan orang-orang atau mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan takwa yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah secara konsisten. Jadi orang yang bertakwa itu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala secara konsisten. Bahkan ketika tidak ada yang melihat pun itu tetap patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah sebagaimana tadi muraqabah, seakan-akan diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, maka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini menguji ketaatan, karena seseorang bisa saja makan secara sembunyi-sembunyi, ya, semuanya di kamar bisa saja, kan, tapi karena takut kepada Allah, maka dia itu tetap menjalankan perintahnya. Jadi ini adalah memang melatih diri kita untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita agar bertakwa dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan itu jika kita bermaksiat kepada Allah, ya, karena pasti kita tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan dosa. Maka kata Nabi, wa'ad bi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Jadi wa'ad bi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian jika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka cara menghapusnya itu adalah dengan kebaikan.
Kemudian tadi yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ini pesan Rasulullah SAW. Di samping kita itu berusaha untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, kemudian juga diingatkan oleh Nabi, kita disuruh untuk bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ini sangat penting. Jadi kita tidak hanya diingatkan terkait dengan masalah hablum minallah saja, akan tapi juga terkait dengan hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Mungkin kadang kita menjumpai ada sebagian masyarakat yang sangat baik ibadahnya kepada Allah, sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain, kan tapi tidak bisa bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini tentu adalah menyalahi dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi Islam itu adalah agama yang kamilan wasamilan, sempurna dan paripurna. Jadi tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, akan tetapi juga mengatur diri kita dengan orang yang lain, atau bagaimana berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan orang lain itu bagaimana. Jadi sudah diatur dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang diharapkan dari kita menjalankan puasa adalah ketakwaan. Ketakwaan yang istiqomah di bulan-bulan lainnya. Jadi yang diharapkan hasilnya nanti itu betul-betul kita menjadi orang yang bertakwa di bulan-bulan lainnya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Maka ada pesan yang menarik, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah yang sejati di bulan apapun, tidak hanya kita beribadah itu di bulan Ramadan saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perumpamaan yang sangat menarik ya. Perumpamaan metamorfase ulat yang menjadi kupu-kupu. Saat menjadi ulat, ini adalah merupakan gambaran awal orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Ulat nampak menjijikkan, bulunya menyebabkan gatal, jalannya pelan tapi rakus, makan dedaunan sehingga dianggap sebagai salah satu hama dalam pertanian. Jadi menggambarkan sifat serakah kepada ulat, dan juga ulat itu menjijikkan. Selanjutnya, ulat itu berpuasa dengan menjadi kepompong. Saat fase kepompong yang berjalan sekitar 10 sampai 11 hari, praktis ulat berhenti mengkonsumsi tadi ya. Jadi ulat itu kalau sudah menjadi kepompong itu tidak memakan dedaunan ya. Jadi sudah berhenti mengkonsumsi tadi. Padahal saat fase sebelumnya ulat merupakan makhluk yang sangat konsumtif, memakan daun. Jadi ini adalah fase menahan diri. Jadi menahan diri sampai 14 hari ini, atau yang disebut dengan puasa. Ya, tidak makan, tidak minum untuk memperbaiki diri. Seperti orang yang berpuasa Ramadan selama sebulan penuh dilatih menahan diri, bukan hanya dari yang haram, bahkan menahan diri yang halal. Pada siang hari sengaja meninggalkan makan dan minum walau tersedia makanan dan minuman halal. Jadi ini adalah
ibaratnya seperti itu tapi ketika nanti ulat itu sudah menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu, jadi sangat luar biasa manfaatnya seperti itu. Jadi demikian kaum muslimin, karena sudah masuk adzan maghrib, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.